Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang reaksi reduks yang kedua. Di sini adalah iodometri. Ini berbeda dengan yang kemarin adalah iodimetri. Ini adalah iodometri. Perbedaannya adalah bahwa kalau iodimetri kemarin adalah termasuk dalam titrasi langsung, kalau iodometri ini adalah termasuk titrasi reduks yang tidak langsung. Sebagai pendahuluan, kita perlu ingat kembali tentang reaksi reduksi dan oksidasi yang digambarkan oleh tiga keadaan, yaitu adanya menangkap elektron atau melepaskan elektron, di mana reduksi itu adalah menangkap elektron, sedangkan oksidasi adalah melepaskan elektron. Dan keadaan yang kedua adalah terkait dengan oksigen, ya, di mana reduksi adalah melepaskan oksigen, sedangkan oksidasi adalah mengikat oksigen. Dan yang ketiga adalah kondisi bilangan oksidasi, di mana reduksi adalah terjadi penurunan bilangan reduksi, sedangkan oksidasi adalah terjadi peningkatan bilangan oksidasi. Titrasi iodometri. Berbeda dengan titrasi iodometri ini adalah titrasi tidak langsung, dan dia adalah termasuk dalam jenis titrasi reduksimetri, ya. Iodometri ini adalah titrasi yang dilakukan terhadap sampel-sampel atau zat yang bersifat oksidator, yaitu dengan menggunakan larutan baku Na2S2O3, ya. Jadi larutan baku Na2S2O3 sebagai reduktor, otomatis maka larutan sampel harus bersifat sebagai oksidator, ya. Jadi sampel-sampel yang bisa dianalisa dengan menggunakan iodometri ini adalah sampel-sampel yang bersifat oksidator. Prinsip dasar dari reaksi iodometri ini adalah dua imin ditambah dengan oksidator, ya. Dua imin ini adalah dari Ki yang kita tambahkan berlebih ke dalam sampel, sedangkan oksidator adalah sampel yang kita uji itu sendiri, maka akan berhasil menghasilkan I2, ya. Itu adalah iodometri, ya. Indikator yang digunakan dalam iodometri ini sama, yaitu dengan indikator amilum. Yang berbeda dengan indikator iodometri sebelumnya adalah bahwa waktu penambahan indikator amilum nanti yang berbeda. Iodometri ini adalah titrasi tidak langsung, ya, berbeda dengan iodometri yang merupakan titrasi langsung, ya. Dalam iodometri ini kita gunakan larutan baku Na2S2O3 yang bersifat sebagai reduktor. Kita masukkan ke dalam buret. Karena dia adalah reduktor, otomatis maka sampel yang bisa dianalisis dengan metode iodometri ini adalah sampel-sampel yang bersifat sebagai oksidator, ya. Oleh karena itulah maka iodometri ini termasuk dalam jenis reaksi redoks reduktimetri karena menggunakan larutan baku yang bersifat sebagai reduktor, ya. Sampel yang kita analisis kemudian kita tambahkan dengan Ki berlebih, ya. Dengan Ki berlebih dan dengan menggunakan indikator amilum, ya. Mengapa iodometri ini dikatakan titrasi tidak langsung? Ya, kita lihat, ya. Adalah iodometri tadi menggunakan larutan baku Na2S2O3 yang dia bersumber reduktor, kemudian sampel yang kita gunakan adalah oksidator. Sampel kita perlakukan dengan penambahan lautan Ki berlebih dalam suasana asam. Kenapa harus diasamkan? Ya, seperti yang dijelaskan dalam iodometri sebelumnya, bahwa dalam suasana asam, ion yodida ini ditambahkan dari penambahan Ki yang diberikan berlebih, dia akan teroksidasi menjadi I2, dan I2 ini nantilah yang akan bereaksi dengan Na2S2O3, jadi bukan sampel kita. Karena apa? Karena sampel yang kita tambahkan dengan Ki, maka sampel akan bereaksi habis dengan Ki. Ki yang kita tambahkan berlebih, maka ada kelebihan Ki, yaitu berupa imin tadi, dia dalam suasana asam dia akan teroksidasi menjadi I2. Dan I2 yang dihasilkan dari reaksi antara Ki, kelebihan Ki dengan sampel, inilah yang akan dititrasi oleh Na2S2O3. Ya. Jadi, sampel tidak bertemu dengan Na2S2O3 sebagai larutan baku, akan tapi yang bertemu dengan larutan baku adalah hasil reaksi atau kelebihan Ki yang merupakan hasil dari reaksi dari sampel yang oksidator dengan Ki yang kita tambahkan berlebih tadi, ya. Kemudian ini adalah sampel, secara gambaran reaksi kimianya adalah sampel tadi yang bersifat oksidator, kita tambahkan dengan larutan Ki berlebih, ya. Maka sampel, karena Ki yang kita tambahkan berlebih, maka sampel kita ini adalah habis bereaksi dengan Ki.
Sedangkan Ki masih ada sisa. Sisa Ki ini tadi kan akan memberikan ion imin. Ion imin ini dalam suasana basa tadi akan berubah menjadi I2. I2 yang dihasilkan ini tadi akan dititrasi dengan S2O3 atau larutan baku Na2S2O3 ya, menghasilkan imin ini tadi ya. I2 kelebihan I2 ini nanti pada saat mendekati akhir titrasi ya, ini kita tambahkan larutan amilum ya, sehingga larutan yang kita dititrasi menjadi berwarna biru karena ada ikatan terbentuk komplet I2 amilum yang berwarna biru ya. Ketika kemudian titrasi kita lanjutkan, yaitu penambahan S2O3 kita lanjutkan sampai timbul tidak berwarna yang menunjukkan titik akhir titrasi. Kenapa kok tidak berwarna? Ya tadi kan kelebihan I2 itu kan ketika dia berikatan dengan amilum berwarna biru. Ketika terus ditetesi oleh Na2S2O3, maka amilum akan berikatan, I2 akan lebih berikatan dengan S2O3 dengan melepaskan ikatannya dari amilum ya. Ketika I2 yang tadi berikatan dengan amilum itu menjadi terikat dengan S2O3, maka amilum akan lepas sendiri sehingga tidak ada lagi ikatan I2 dengan amilum sehingga warnanya menjadi hilang. Karena apa? Tidak ada lagi ikatan I2 dengan amilum atau I2-nya sudah habis bereaksi dengan larutan baku S2O3 ini tadi ya. Jadi yodium yang dilepaskan setara jumlahnya dengan sampel yang dititrasi dengan larutan baku Na2S2O3 ya. Jadi gambarannya adalah sampel yang bersifat oksidator tidak langsung bereaksi dengan titran Na2S2O3 yang bersifat reduktor. Akan tetapi bereaksi sampel kita bereaksi habis dengan Ki berlebih. Dan kelebihan Ki akan teroksidasi membentuk I2. Yang I2 ini selanjutnya akan bereaksi dengan larutan baku Na2S2O3. Itulah makanya dinamakan bahwa iodometri ini adalah titrasi yang tidak langsung. Kondisi titrasi iodometri ya. Kondisi titrasi iodometri ini memerlukan suasana asam ya. Ini tadi bahwa larutan baku yang digunakan Na2S2O3 dia reduktor, titrasinya masuk jenis titrasi reduktimetri ya. Sampel yang kita uji atau dianalisis adalah bersifat oksidator, ditambahkan dengan Ki berlebih dalam suasana asam. Suasana asam tadi kan diperlukan untuk mengoksidasi imin ion yang berasal dari penambahan Ki berlebih menjadi I2 yang selanjutnya I2 akan diterasi dengan Na2S2O3 ya. Lalu bagaimana jika kondisinya pH-nya rendah? pH rendah tadi menguntungkan karena terjadi teroksidasi ya, I2 terjadi oksidasi dari imin menjadi 2I2 ya, sehingga apabila suasananya asam atau asamnya berlimpah maka ini menguntungkan karena terjadinya reaksi oksidasi dari I2 menjadi I2 adalah maksimal atau optimal. Dan apabila pH-nya netral maka kurang bisa mengoksidasi dari imin menjadi I2. Lalu bagaimana jika pH-nya terlalu tinggi ya? Jika pH-nya terlalu tinggi maka I2 yang dihasilkan ya, I2 yang dihasilkan dari oksidasi ion imin tadi, iodida, maka dia akan bereaksi dengan OH-. Seperti yang dijelaskan pada iodimetri yang dahulu, maka I2 ketika ketemu dengan OH-, suasana basa, dia akan berubah menjadi ion hipoiodit. Ion hipoiodit ini selanjutnya akan berubah menjadi IO3- atau iodat ya. Kita tahu bahwa iodat ini memiliki karakter dia lebih oksidator ya, lebih oksidator daripada I2 sehingga apa? Sehingga Na2S2O3 dia akan lebih terikat dengan iodat daripada dengan I2 ya. Dan karena ada I2 yang dihasilkan dari oksidasi imin tadi ada yang berubah menjadi ion iodat, maka secara otomatis konsentrasi I2 yang kita titrasi berkurang dari yang sebenarnya ya. Jadi sehingga hasilnya menjadi kurang akurat karena konsentrasi I2 yang kita dapatkan bukan konsentrasi yang sebenarnya karena ada sebagian dari I2 yang sudah berubah menjadi IO3-. Iodometri ada termasuk titrasi tidak langsung. Dalam pelaksanaannya digunakan indikator amilum untuk mendeteksi titik akhir titrasi ya.
indikator amilum ini diberikan menjelang titik akhir titrasi. Ini yang membedakan dengan yodimetri, di mana kalau yodimetri sebelum kita titrasi, dilakukan penambahan titran, maka di dalam larutan sampel yang ada dalam LNMR kita tambahkan dahulu dengan larutan amilum. Kalau di sini berbeda ya, di mana sampel, jadi ini adalah sampel ya, sampelnya tadi berupa sampel yang bersifat oksidator, kita tambahkan Ki dan kita tambahkan H2SO4 ya. Untuk membuat suasana asam setelah terjadi oksidasi dari imun menjadi I2 ya. Kemudian kita titrasi ya, sampel ini kita titrasi menggunakan Na2S2O3 sampai warna kuning yang pekat ini berubah menjadi warna kuning yang jernih ya. Pada saat warna kuning yang jernih ini belum titik akhir titrasi ya. Pada saat ini adalah masih menjelang titik akhir titrasi. Kita tambahkan larutan indikator amilum. Karena kita tambahkan indikator amilum, maka larutan yang semula jernih berubah menjadi warna biru. Karena apa? Karena ada ikatan kompleks antara amilum dengan I2. Di sini tadi kan ada imin yang berubah menjadi I2. Jadi di dalam larutan sampel yang ada dalam LNMR ini kaya atau banyak mengandung I2. Dan I2 ketika bertemu dengan amilum, dia akan berubah menjadi warna biru. Kemudian sampel dalam LNMR yang sudah berwarna biru ini tadi tetap kita lanjutkan kembali titrasinya dengan menambahkan Na2S2O3 ya. Sampai dengan warna biru ini hilang. Pada saat warna biru ini hilang, inilah merupakan titik akhir titrasinya. Iodometri juga menggunakan indikator amilum untuk mengamati titik akhir titrasi. Indikator amilum ini memiliki beberapa kelemahan ya, bahwa indikator ini tidak larut di dalam air. Jadi amilum tidak larut dalam air sehingga pada pembuatannya memerlukan pemanasan kecil untuk melarutkan amilum atau pate ya, atau kanji tadi ya. Dan suspensi kanji ini tidak stabil ya, sehingga kita harus membuatnya baru ya, harus dibuat baru untuk mendapatkan kondisi atau larutan indikator yang bagus ya. Kemudian yang ketiga adalah kompleks iod amilum yang terbentuk tidak larut dalam air ya. Inilah yang menyebabkan kenapa penambahannya dalam titrasi iodometri ini perlu ditambahkan menjelang titik akhir titrasi ya. Jika penambahan larutan amilum dilakukan di awal atau sebelum titrasi atau sebelum penambahan Na2S2O3 dilakukan, maka iod akan diselubungi oleh amilum, membentuk iod amilum yang sulit lepas ya. Iodnya sulit lepas dan ini akan mengganggu titik akhir titrasi karena ada iodnya yang sulit lepas ya. Sehingga ketika dititrasi dengan Na2S2O3 dia sulit lepas karena ada yang kejebak di dalam amilum. Sehingga pengatasannya adalah penambahan indikator larutan kanji dilakukan di saat mendekati titik akhir titrasi dan ketika titrasi maka LNMR yang bersih sampel tadi harus kita goyang-goyang untuk melepaskan ikatan iod atau yang terikat di dalam amilum. Dalam penetapan kadar sampel-sampel yang bersifat oksidator, yang harus oksidator tadi dengan metode iodometri diperlukan perlakuan yang berbeda ya. Dan di sini tadi kan sampel yang bersifat oksidator kita tambahkan dengan Ki berlebih, sementara dan kelebihan Ki berlebih atau imin nanti akan teroksidasi menjadi dalam suasana asam menjadi I2. Kita tahu bahwa sifat dari I2 itu tidak stabil, mudah menguap dan bisa rusak oleh cahaya dan juga udara, oksigen yang ada di udara. Maka dalam melaksanakan titrasinya kita memerlukan waktu tidak boleh terlalu lama, harus cepat 5-10 menit. Kemudian dalam ruang gelap atau LNMR yang kita gunakan harus tertutup dan kita lapisi dengan aluminium foil ya, supaya I2 yang ada di dalam LNMR yang akan kita tentukan jumlahnya atau kadarnya itu tidak hilang atau tidak rusak sehingga hasilnya bisa akurat dan LNMR-nya adalah tertutup. Sumber kesalahan dalam titrasi iodometri ini bisa berasal dari larutan baku yang kita gunakan ataupun dari penambahan atau waktu penambahan amilum yang tidak tepat ya. Kemudian kenapa larutan baku Na2S2O3 bisa menimbulkan kesalahan? Karena apa? Larutan baku Na2S2O3 ini adalah bisa dirusak oleh bakteri. Sementara bakteri kita membuat larutan baku Na2S2O3 itu kan kita larutkannya di dalam air. Kalau di dalam air itu ada bakteri Thiobacillus thioparus ini ketika dalam metabolisme hidupnya dia memerlukan sulfur ya. Ketika dia
memerlukan sulfur, maka dia akan mengambil sulfur dari Na2S2O3 ya, sehingga Na2S2O3 menjadi rusak dengan adanya Theophorus ini ya. Ketika Na2S2O3 rusak, dia akan berubah menjadi SO3-2-, SO7-2- dan S ya. Endapan sulfur ini akan mengendap membentuk koloidal yang keruh. Jadi tanda-tandanya kalau Na2S2O3 kita sudah rusak adalah timbul bau belerang dan warnanya keruh. Itu kalau sudah menjumpai yang seperti itu maka tidak boleh digunakan karena Na2S2O3-nya sudah rusak ya. Bagaimana cara pengatasannya? Cara pengatasannya adalah ketika membuat larutan baku Na2S2O3, kita menggunakan aqueous yang sudah dididihkan atau sudah disterilkan. Bakteri yang ada di dalam air kita asumsikan dengan sudah dididihkan maka dia akan mati ya. Tapi ini juga belum bisa menjamin akan stabilitas dari Na2S2O3. Oleh karena itu perlu ditambahkan juga dengan pengawet. Yang itu digunakan adalah kloroform, bisa menggunakan natrium benzoat atau HgI2 untuk mencegah pertumbuhan bakteri di dalam larutan Na2S2O3 tadi ya. Kemudian sumber kesalahan yang kedua adalah pemberian indikator amilum yang tidak tepat waktunya, terlalu awal ya. Berbeda dengan titrasi yang lain, biasanya indikator diberikan sebelum titrasi dilakukan, tapi untuk diodometri ini adalah pemberian larutan indikator diberikan saat menjelang titik akhir titrasi ya. Bila diberikan pada saat yang awal, maka amilum akan membungkus iod sehingga dan sulit lepas ya. Apabila iod yang terbungkus oleh amilum ini banyak, maka tidak semua I2 dapat bereaksi dengan tiosulfat yang merupakan larutan baku sekunder tadi, dan amilum dapat terurai sehingga mengganggu warna ya. Jadi sehingga hasil titik akhir titrasinya menjadi tidak tepat karena apa ya, amilum ada yang kebungkus oleh iod yang sulit lepas tadi ya. Ini adalah aplikasi penggunaan iodometri dalam penetapan kadar CO dalam sampel biji tembaga ya. Di sini prinsipnya adalah bahwa larutan sampelnya dilarutkan dalam asam nitrat, kemudian sampai dihasilkan CO2+. CO2+ ini tadi kan nanti akan direaksikan dengan Ki berlebih ya, menjadi CO2+ plus 4Ki menghasilkan 2Cu plus I2 ya. I2 inilah yang terbentuk ini nanti akan dititrasi dengan menggunakan larutan standar Na2S2O3 dengan menggunakan indikator amilum. Dan larutan standar Na2S2O3 ini karena dia menggunakan adalah larutan baku sekunder, maka dia harus dibakukan terlebih dahulu dengan kalium iodat. Dan pada saat pengukuran sampelnya, jadi sampel perlu ditambahkan dengan 10 mili Ki ya, sehingga terbentuk larutan yang berwarna coklat, kemudian dititrasi dengan larutan standar Na2S2O3 berwarna kuning atau coklat muda, kemudian ditambahkan 2 mili amilum saat menjelang titik akhir titrasi dan larutan akan berwarna biru ya. Titrasi dilanjutkan sampai warna biru hilang dan kemudian kadar CO dalam sampel bisa diuji. Salah satu aplikasi penggunaan titrasi iodometri adalah untuk menetapkan kadar CO dalam sampel biji tembaga. Jadi biji tembaga, jadi kadar tembaga di dalam biji tembaga dapat ditentukan secara iodometri ya. Prinsip kerjanya di sini ada sampel dilakukan pereaksikan atau pelarutkan dengan menggunakan larutan asam nitrat ya, sehingga terbentuk Cu+, 2NO3- tambah 8H+ menghasilkan CO2+ plus 2NO3 plus 4H2O ya. Di sini Cu2+ yang dihasilkan akan direaksikan dengan ion iodida berlebih atau Ki berlebih ya, sehingga reaksinya adalah 2Cu2+ plus 4 menghasilkan 2Cu plus CuI plus I2, di mana I2 atau iodin yang terbentuk ini akan diterasi dengan larutan standar Na2S2O3 dengan menggunakan indikator amilum ya. Dengan reaksinya adalah Na2S2O3 2- plus I2 menghasilkan S4O6 2- plus 2I- ya. Endapan CuI yang terbentuk dapat menggunakan I2 yang akan terlepas pada saat titik akhir titrasi. Oleh karena itu perlu ditambahkan kalium tiosianat untuk melepaskan I2 yang diikat oleh Cu dengan reaksi CuI2 plus SCN plus CuI SCN plus I2 ya. Natrium tiosulfat ini adalah baku sekunder sehingga dia perlu dibakukan terlebih dahulu untuk mengetahui konsentrasi yang sebenarnya dengan menggunakan baku primer kalium iodat ya. Dengan prosedurnya sampel ditambahkan dengan Ki, kemudian ditambahkan dengan KiO3 dan I2 yang dibebaskan dititrasi dengan Na2S2O3 dengan reaksi SaIO3- plus I- plus 6H plus dengan 3I plus 3H2O.
Ini adalah rumus perhitungan persen CO di dalam biji besi ya. Di sini bisa dilihat bahwa faktor pengenceran dikalikan NP normalitas dari titran dikalikan dengan volume dari titran dikalikan dengan BSCU, di sini adalah mRCO dibagi dengan miligram contoh awal yang ditimbang dikalikan 100%. Demikian tadi presentasi saya terkait dengan iodometri. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi yang selanjutnya nanti, yaitu tentang gravimetri. Demikian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.